Nama saya Zuriel. Nama saya Elisa. Hari ini kami akan menunjukkan video kami tentang keamanan jaringan komputer dan internet. Selamat menonton. Interconnected network adalah kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung secara global. Internet bekerja menggunakan protokol standar yang disebut TCP/IP. Dengan adanya internet, kita bisa melakukan komunikasi, bertukar data, dan mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia hanya dengan perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone. Internet memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: pertama, sebagai media komunikasi. Internet memungkinkan kita mengirim pesan lewat email, media sosial, aplikasi chat, hingga melakukan video call. Kedua, sebagai sumber informasi. Internet menyediakan data, berita, dan ilmu pengetahuan yang bisa diakses dengan cepat dan mudah. 3. Sebagai media promosi dan bisnis. Digunakan untuk memperkenalkan produk, melayani pelanggan, hingga melakukan transaksi online. Keempat, sebagai alat research dan pengembangan. Internet membantu mencari referensi untuk riset serta mendukung perkembangan teknologi baru. Kelima, sebagai sarana pertukaran data. Internet memudahkan berbagi file, menyimpan data di cloud, dan mengakses informasi kapan saja. Namun, di balik semua manfaat jaringan internet, ada juga ancaman yang perlu diwaspadai. Karena itu, mari kita masuk ke pembahasan tentang malware dan cybercrime. Apa itu malware? Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang secara khusus dirancang untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan pada sistem komputer dan perangkat. Ada beberapa jenis malware. Yang pertama adalah virus. Virus merupakan malware yang melekat pada dokumen atau file yang mendukung makro untuk mengeksekusi kodenya dan menyebar dari program ke program. Setelah diunduh, virus tidak aktif sampai file dibuka dan digunakan. Virus dirancang untuk mengganggu kemampuan sistem untuk beroperasi, yang mengakibatkan masalah operasional signifikan dan kehilangan data. Yang kedua adalah worm. Worm adalah jenis malware yang bereplikasi dan menyebar dengan cepat ke perangkat apapun dalam jaringan. Berbeda dengan virus, worm tidak membutuhkan program host untuk menyebar. Worm menginfeksi perangkat melalui file yang diunduh atau koneksi jaringan sebelum bermultiplikasi dan menyebar dengan cepat eksponensial. Yang ketiga adalah Trojan virus. Trojan virus menyamar sebagai program software yang bermanfaat. Namun, setelah pengguna mengunduhnya, Trojan bisa mengakses data sensitif dan kemudian memodifikasi, memblokir, atau menghapus data tersebut. Trojan tidak dirancang untuk mereplikasi sendiri. Yang keempat adalah spyware. Spyware adalah malware yang berjalan secara rahasia di komputer dan melaporkan kembali ke pengguna jarak jauh. Daripada sekedar mengganggu operasi perangkat, spyware menargetkan informasi sensitif dan dapat memberikan akses jarak jauh kepada penyerang. Spyware sering digunakan untuk mencuri informasi keuangan atau pribadi. Salah satu jenis spyware tertentu adalah keylogger, yang merekam ketukan keyboard Anda untuk mengungkap kata, sandi, dan informasi pribadi. Yang kelima adalah adware. Adware adalah malware yang digunakan untuk mengumpulkan data penggunaan komputer Anda dan memberikan iklan yang sesuai. Meskipun adware tidak terlalu berbahaya, dalam beberapa kasus bisa dapat menyebabkan masalah pada sistem Anda. Adware bisa mengarahkan browser Anda ke situs yang tidak aman dan bahkan dapat mengandung Trojan horse dan spyware. Yang keenam adalah ransomware. Ransomware adalah malware yang mendapatkan akses ke informasi sensitif dalam sistem, mengenkripsikan informasi tersebut sehingga pengguna tidak dapat mengaksesnya, dan kemudian meminta pembayaran finansial agar data dapat dilepaskan. Ransomware umumnya merupakan bagian dari penipuan phishing. Dengan mengklik tautan yang disamarkan, pengguna otomatis mengunduh ransomware.
Penyerang kemudian mengenkripsikan informasi tertentu yang hanya dapat dibuka dengan kunci matematika yang mereka ketahui. Yang terakhir adalah virus malware. Virus malware adalah jenis malware yang berbasis memori. Seperti namanya, ini adalah malware yang beroperasi dari memori komputer korban, bukan dari file di hard drive. Karena tidak ada file untuk dipindai, malware jenis ini lebih sulit untuk dideteksi daripada malware biasa. Phishing adalah tindakan penipuan online yang bertujuan untuk memancing Anda untuk membocorkan data-data pribadi, seperti nomor kartu kredit, kode OTP, dan lain sebagainya. Pelaku tindak kejahatan ini biasanya menggunakan situs palsu yang menyerupai sebuah institusi untuk mencuri identitas Anda. Ransomware adalah jenis malware yang dapat menyerang gawai seseorang dan membuat orang tersebut tidak bisa mengakses gawainya sampai dia membayar sejumlah uang yang diinginkan oleh pengirim malware tersebut. Cracking adalah sebuah tindak kejahatan berupa cyber intrusion yang dilakukan dengan masuk ke dalam sistem sebuah komputer atau software dengan cara menghapus sistem keamanan software atau komputer tersebut. Tujuan dari cracker atau pelaku tindak pidana cracking ada berbagai macam, mulai dari menanamkan malware, mencuri data, hingga membuat software bajakan. Bedanya cracking dengan hacking adalah tidak semua kegiatan hacking bertujuan buruk, sedangkan cracking bertujuan buruk. One-time password atau OTP adalah serangkaian kode sekali pakai yang dikirimkan oleh sistem ke nomor handphone atau email yang terdaftar di sistem tersebut. Tujuan dari pengiriman kode OTP ini adalah untuk pengamanan ganda. Namun sayangnya saat ini banyak juga penipu yang menggunakan kode ini untuk melakukan tindak kejahatan. Anda akan dihubungi oleh penipu tersebut melalui WhatsApp atau telepon dengan mengaku dari pihak bank. Penipu lantas mengatakan kalau kartu Anda sedang mengalami masalah dan menawarkan bantuan. Salah satu syarat bantuan tersebut adalah menyebutkan kode OTP palsu yang dikirimkan ke nomor handphone atau email Anda. Jika Anda menyebutkan kode tersebut, maka bisa jadi aplikasi mobile banking Anda tidak bisa digunakan lagi atau saldonya habis. Media yang digunakan untuk melakukan cybercrime tidak hanya media dengan teknologi tinggi. Salah satu jenis kejahatan cyber yang bisa dilakukan oleh siapapun dengan gawai apapun dan tetap berbahaya adalah cyberbullying atau perundungan online. Bahkan tidak jarang akibat perundungan oleh netizen, seseorang bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Cybercrime juga melingkupi kejahatan yang melibatkan konten, mulai dari plagiarisme konten hingga sengaja menjiplak website atau menyebarkan informasi-informasi hoaks di internet. Cara melindungi jaringan dan internet setelah terjadi cybercrime. Langkah pertama adalah mengamankan sistem. Yang paling penting, segera ganti semua password. Jangan tunggu lama-lama. Kalau password lama sudah dibocorkan, hacker bisa masuk kapan saja. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Contohnya, jangan pakai kata password 123 tapi buat yang sulit ditebak. Selanjutnya, lakukan update software dan sistem operasi. Update itu bukan hanya soal tampilan baru, tapi biasanya berisi perbaikan keamanan. Kalau kita tidak update, ada celah yang bisa dimanfaatkan hacker. Lalu, jangan lupa pasang antivirus atau anti-malware terbaru. Setelah dipasang, lakukan pemindaian penuh pada perangkat. Tujuannya untuk memastikan tidak ada program berbahaya yang masih sembunyi. Setelah sistem aman, kita harus melindungi data. Cara paling sederhana adalah backup data penting. Misalnya, file tugas sekolah, dokumen kantor, atau foto pribadi. Simpan di hard drive eksternal atau cloud storage yang terpercaya. Jadi, kalau data rusak atau hilang, kita masih punya salinannya. Kemudian, gunakan enkripsi data. Enkripsi itu seperti mengunci file dengan kunci khusus. Jadi, meskipun hacker berhasil mengambil file kita, mereka tidak bisa membacanya tanpa kunci. Jangan lupa, batasi akses. Misalnya, di sekolah hanya guru yang boleh membuka data tertentu, bukan semua siswa. Atau di kantor, hanya orang tertentu yang boleh mengakses dokumen penting. Dengan begitu, risiko kebocoran bisa lebih kecil.
Langkah terakhir adalah mencegah serangan lanjutan. Caranya dengan menggunakan firewall. Firewall bekerja seperti satpam yang memantau lalu lintas jaringan. Kalau ada akses mencurigakan, firewall bisa memblokirnya. Berikutnya, aktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA. Misalnya, di akun email, media sosial, atau aplikasi keuangan. Jadi, meskipun hacker tahu password kita, mereka tetap tidak bisa masuk tanpa kode verifikasi tambahan. Terakhir, lakukan edukasi pengguna jaringan. Kadang, serangan bukan karena sistem yang lemah, tapi karena penggunanya lengah. Contohnya, orang sering tertipu email palsu atau link yang terlihat meyakinkan. Kalau kita tahu cara mengenali phishing, kita tidak akan mudah klik link sembarangan. Sekian penjelasan tentang keamanan jaringan komputer dan internet. Semoga bermanfaat dan bisa menambah kesadaran kita untuk lebih berhati-hati saat online. Jangan lupa terapkan tips keamanan yang sudah dibahas. Terima kasih telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.